Halo teman-teman mahasiswa, berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan Project Based UAS tipe AI atau artikel ilmiah. Yang pertama pertanyaannya, penelitian sederhana yang dilakukan apakah tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau penelitian yang seperti apa? Penelitian yang bertujuan untuk membuktikan teori yang sudah kita pelajari atau seperti apa? Oke, jawaban saya adalah bisa fenomena sehari-hari, bisa tentang materi belajar kimia dasar dalam topik itu yang sulit yang mana, bisa bagaimana cara belajar topik itu di saat pandemi, dan lain-lain. Tidak perlu membuktikan teori, tidak ada teori yang harus dibuktikan. Kaitkan dengan problem realmu sebagai mahasiswa farmasi atau paling jauh sebagai mantan siswa SMU. Demikian ya jawaban saya. Pertanyaan kedua, apa maksud kriteria realistik untuk dicapai dalam 3 bulan? Artinya, penelitianmu perlu realistik dapat selesai dalam 3 bulan, dan 3 bulan itu adalah Oktober, November, sampai Desember. Begitu ya. Pertanyaan ketiga, bagian kolom contoh, apakah seperti metode penelitiannya ya Bu? Seperti dengan memberikan G-form, wawancara praktikum, dan sebagainya. Oke, bagian contoh itu salah satunya metode. Selain itu juga topiknya. Bisa memakai riset kualitatif, bisa memakai kuantitatif dengan alat ukur kuesioner yang sudah valid dan reliable. Dalam konsultasi 1, tanyakanlah jika belum jelas. Oke, berikutnya pertanyaan yang keempat. Untuk kolom contoh bagian penelitian singkat dengan alat ukur yang valid dan reliable, maksudnya apa? Oke, artinya valid dan reliable adalah dapat dipakai untuk mengukur. Misalnya, alat ukur untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi orang non-native speaker adalah TOEFL. Betul ya? Nah, pada kasusmu misalnya, kamu mau mengukur apa? Misal, kemampuan dalam memahami konsep abstrak kimia dalam topik larutan. Maka ada alat ukurnya untuk memahami konsep abstrak kimia. Nah, nanti alat ukurnya apa? Bisa ditanyakan di konsultasi 1, bisa juga dicari di referensi di tempat-tempat artikel ilmiah berada. Pertanyaan berikutnya, setelah membuka tautan informasi luaran, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah melihat syarat publikasi pada jurnal atau author guideline atau syarat mengirim abstrak kalau tautannya conference. Gitu ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, author guideline dapat diakses pada link tautan tapi di bagian mana? Ya dibuka dulu ya. Nanti link tautan itu nanti cari panel author guideline. Oke? Untuk jurnal. Untuk konferensi masuk ke abstrak, syarat mengirim abstrak. Next, pengumpulan apakah tiap rubrik? Rubrik dibuat untuk memberi patokan apa saja yang dinilai dalam tiap jenis proyek. Ada 4 rubrik, AI, RBS, RAH, dan VP. Pengumpulan nanti saya sediakan di 4 slot tersebut. Jadi ada UAS AI, UAS RBS, dan seterusnya. Next, untuk grading, kriteria, poin 1 latar belakang. Bagian hal yang jadi masalah dan usulan solusi terhadap masalah. Apakah dapat diambil dari pengalaman subjek atau orang yang diteliti? Jawaban saya tergantung penelitianmu apa. Pertanyaan ini bisa diajukan pada konsultasi personal. Oke, next. Pertanyaan berikutnya untuk tinjauan pustaka, apakah dicari dari tautan informasi? Bisa ya, bisa tidak. Bisa dari situ, bisa lebih dari situ. Karena literaturmu sangat mungkin lebih dari itu. Next, untuk grading kriteria nomor 1, bagian alasan dengan data. Apakah saya bisa memberikan bukti screenshot jika menggunakan metode kuesioner atau group discussion atau dengan video untuk wawancara? Latar belakang dibuktikan dengan referensi. Misalnya, mau menyatakan jumlah penduduk Indonesia akan menua dalam 5 tahun menjadi 17% peningkatannya.
Nah, berikan sitasinya, kutipannya, referensi itu berasal dari mana. Misalnya dari BPS, gitu ya. Jadi harus punya referensi sumbernya. Kemudian untuk tinjauan pustaka, apakah mengirimnya hanya seperti daftar pustaka dengan hanya menyertakan nama penulis, tahun, nama jurnal? Nah, jawaban saya ikuti aturan penulisan sesuai jurnal yang kamu ingin capai. Next, untuk formulasi, ringkas seperti materi, seperti landasan teori jika dalam format laporan. Lalu untuk bahasa operasional, apakah yang dimaksud bahasa operasional? Untuk realistik dalam 3 bulan. Realistik 3 bulan sudah saya jawab ya. Apakah seperti target yang dapat dicapai? Oke, yang pertama untuk formulasi ringkas itu pada tujuan penelitian. Lihat contoh artikel ilmiah. Biasanya dituliskan tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan titik-titik atau menggambarkan sesuatu atau membandingkan A dengan B dan seterusnya. Ringkas, padat, jelas. Bahasanya operasional. Jadi operasional itu artinya pakai kata kerja. Oke. Pertanyaan lain sudah dijawab yang 3 bulan. Pertanyaan terakhir, untuk metode penelitian, apakah hanya merinci saja pada tiap bagian itu? Sekali lagi, lihat tautan link. Metode penelitian tergantung dari tujuan penelitianmu. Nanti kalau sudah lihat contoh di tautan, ambil artikelnya, pelajari bagian metode, lalu kalau kurang jelas, tanyakan di konsultasi 1. Demikian penjelasan saya teman-teman tentang artikel ilmiah. Kita bertemu lagi di video berikutnya dan sampai ketemu di konsultasi.